Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Asep Subagja. Namun pada kesempatan kali ini nama saya ini menjadi banyak teman-teman. Kadang dipanggil John, Asep, Bagio, dan banyak sebagainya teman-teman. Teman-teman, setelah beberapa lama saya vakum untuk membuat video di YouTube, saya memberanikan diri untuk membuat video kembali teman-teman. Dan pada video ini teman-teman kita akan berdiskusi dengan rekan saya atau teman saya di masa-masa ini teman-teman. Yang kebetulan kita ini menginjakan masa di masa perkuliahan teman-teman. Nah, teman saya ini bernama Jeffrey. Nah, ini dia dari Lombok. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan mengundang dia untuk bergabung bersama kita. Oke, Jeffrey, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Oke, teman-teman, jadi ini dia Jeffrey. Silakan Jeffrey bisa memperkenalkan diri karena ini kebetulan subscriber saya belum mengenal Anda gitu. oh ya. Mohon izin untuk teman-teman semuanya. Mohon izin untuk sebagai yang memiliki channel sendiri. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Jeffrey Adriansa. Saya sering dipanggil Jeffrey. Saya asalnya dari Lombok, Lombok Tengah. Mana yang dikenal sekarang itu adalah NTB. Kalau masih belum mengenal itu apa itu Lombok, itu di mana tempat sirkuit sekarang itu. Oh, Sirkuit Mandalika itu. oh, sirkuit Mandalika. Ya, Teman-teman tahu sirkuit Mandalika? sekarang. Nah, jika teman-teman ingin tahu, nah nanti kita akan mengulik lebih dalam kepada Bang Jeffrey ini. Oke, mungkin itu sebagai pengantar perbuka, teman-teman. Oke, Bang Jeffrey. Oke, nah teman-teman, jadi gini teman-teman semuanya, kita ini di sini tentunya saya dari Sukabumi dan dia dari Lombok, maka dari itu kita akan mendiskusikan tentang wilayah kita. Namun sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri kita. Kita dari mana dan sekarang kita lagi di mana gitu. Teman-teman, saya seperti yang saya katakan tadi, saya dari Sukabumi dan teman saya dari Lombok Tengah. Lombok Tengah. Kita sekarang sedang kuliah di UII. UI. Jadi UI itu adalah Universitas Islam Indonesia. yang tepatnya berdiri di Jakarta. Tapi bohong. Nah, di Jogja, teman-teman. Ini adalah salah satu universitas swasta terbaik di Jogja, teman-teman. Nah, oke Bang Jeffrey, kita akan di sini akan mengobrol-ngobrol mengenai tentang bagaimana kehidupan di Lombok, bagaimana mengapa Bang Jeffrey ini memutuskan untuk pergi ke Jogja, untuk ya seperti itulah Bang Jeffrey. Oke, jadi kita akan melanjutkan saja ke pertanyaan pertama kita Bang Jeffrey. Oke, Bang Jeffrey ini di UII tentunya kan. Kita bersama-sama di UII. Teman-teman belum mengetahui mungkin ngambil jurusan apa gitu Bang Jeffrey ini di UII ini. Saya di UII ini mengambil jurusan PAI. Jadi PAI PA itu gimana maksudnya itu Bang? PAI itu di mana kalau dalam fakultas itu Fakultas Pendidikan Agama Islam. Cuman Oh iya. di mana di sana memiliki 3 jurusan itu ada yang PAI, ada yang AS dan ada yang EKIS. Oh, Di mana saya ngambil jurusan PAI. oh jadi di UI itu berarti ada 3 jurusan berarti ya Ya, di dalam satu FIAI. fakultas itu. Ya, dalam satu fakultas. Oke, di FII itu teman-teman ada 3 jurusan. FII. Lanjut. Jadi motivasi Bang Jepri ini kan tadi Bang Jepri bilang itu mengambil PAI, jadi Ya. Pendidikan Agama Islam berarti ya. Ya. Nah, alasan Bang Jepri itu mengambil itu gimana gitu Bang? Jadi pengalaman saya dan alasan saya kenapa saya mengambil via PAI tentunya ya karena menurut saya ingin melanjutkan alur dari jurusan saya sebelumnya. Dulu sebelumnya saya mengambil dari MA yaitu tentang mempelajari tentang agama semua. Jadi kan biar pembelajaran, biar materi yang kita pelajari itu kayak nyambung. Sekarang saya mengambil contohnya saya dulu itu ngambilnya SMA IPA. Ketika saya sekarang dengan perkuliahan mengambil PAI kan kayak tidak apa tidak nyambung gitu kan pembelajarannya karena alasan saya pertama itu karena memang benar-benar ingin mempelajari tentang ilmu agama seperti itu. Tapi Bang Jepri ini dari misalkan kan Bang Jepri tadi bilangnya tuh di MA. Apakah dari SMP-nya mungkin dari MA apa dari gimana gitu Bang Jepri? SMP-nya juga kebetulan saya berada di pondok pesantren di Oh, sini. di pondok Pondok pesantren. pesantren gitu. Mempelajari agama, ya pondok pesantren itu banyak mempelajari tentang Al-Qur'an, hadis seperti itu dah. Habis itu saya dapat mikir orang tua juga meminta kita untuk lebih baik
mempelajari agama. Karena pertama, walaupun kita bisa dibilang mungkin tidak sukses dengan jurusan itu, tapi setidaknya kita sudah mendapatkan pahala mempelajari agama. Seperti itu. Jadi orang tua saya itu benar-benar hebat banget memilih jurusan yang walaupun itu memang tidak akan apa ya, itu membuat kita sukses, cuman kita mempelajari agama itu udah sangat bagus, sangat baik. Tapi menurut Bang Jepri, ketika Bang Jepri mengambil dari SMP, SMA, dan sekarang itu mengambil kuliah, itu jurusan tentang keagamaan, bagaimana Bang Jepri? Tanggapan Bang Jepri? Tanggapan saya itu sangat termotivasi banget. Karena di mana sekarang ini kita memang dalam era yang jauh dari agama. Aku ingin pertama eh, tujuan saya dan memang memang benar kenapa saya ingin mengambil tentang agama, karena sekarang udah banyak sekali orang-orang yang benar-benar hilang realitanya. Dia itu tidak dapat berpikir yang dia lakukan. Aku ingin menjadi orang yang memperingati. Setidaknya walaupun orang itu sudah mengetahui apa itu agama, mengetahui gimana pentingnya agama, cuma setidaknya kita itu harus berdakwah, memberikan satu ilmu tentang agama seperti itu. Aku bisa saja mengambil jurusan yang lain. Cuma karena pertama, dukungan orang tua itu sangatlah bagus, sangatlah penting. Kalau orang tua sudah mengatakan A, maka ambillah A. Walaupun itu sulit bagi kamu, tapi karena kamu menaati orang tua, menurut saya itu adalah hal yang baik, hal yang bagus karena setidaknya Allah akan membantu kita dalam hal yang baik seperti itu. Tapi ini menurut Bang Jepri sendiri ini kan tadi untuk memotivasi untuk kebaikan gitu. Tapi menurut perasaan Mas Jepri nih, bagaimana? Apakah ada mungkin ada sedikit wah bosen nih gitu PAI terus ada enggak perasaan gitu Mas Jepri? Menurut saya sih yang saya rasakan Ya. ya, yang saya rasakan dalam pribadi saya sendiri, saya itu tidak akan saya tidak merasa kayak bosan atau kayak mengeluh dengan mengambil pendidikan agama Islam ini. Walaupun sebenarnya saya kurang kurang dalam apa mempelajari agama Islam ini, cuman karena kepengen tahunya saya, pengen saya itu memperdalam gimana sih agama Islam itu. Cuman semakin saya mempelajari, saya merasa semakin kayak dibantu. Itu merasa kayak walaupun pertama ada keluh kesah saya kok tiba-tiba saya mempelajari agama ini, kok tiba-tiba kayak ada sadar gitu. Itu membuat kesadaran saya makin banyak. Kesadaran saya itu kayak setidaknya nanti misalkan aku ingin membuat kesalahan. Nah, setidaknya kita dapat berpikir, ah, tadi aku mempelajari tentang ini. Agama itu udah mempelajari tentang baik dan buruknya. Jadi tidak ada sedikit pun yang eh, apa, yang dalam saya rasakan ini tidak ada rasa kayak tidak ada penyesalan atau apa seperti itu, Bang. Tapi ini kan dari Bang Jepri kan perasaan Bang Jepri bagaimana. Nah, tapi menurut Bang Jepri ini Bang, eh, sekarang itu menurut Abang ini di kehidupan di UII, terusus di FPAI, di Fakultas Abang ini bagaimana Bang tentang agamanya gitu menurut Abang? Menurut saya agamanya itu luar biasa banget, bagus. Karena setiap agama, menurut saya juga ini dari setiap pembelajaran agama itu yang dipelajari cuma itu. Dan saya merasa puas dan saya merasa kayak, oh ternyata tempat kekurangan saya di sini, saya mempelajarinya. Itu sangat-sangat luar biasa sekali bagi saya. Karena itu udah banyak banget ilmu yang saya dapatkan di FIA ini. Oh, iya, iya. Kalau misalkan Bang Jepri ini sebelum kita membahas lebih jauh misalkan Bang Jepri, nah Bang Jepri ini sekarang nih semester berapa gitu Bang Jepri? Biar teman-teman yang lain tahu gitu dari semester berapa gitu. Oh, jadi saya sekarang masih maba, masih baru. Oh, masih baru. Ingin melanjut ke semester Oke. 2 gitu. Jadi tapi menurut Bang Jepri pas Mas Jepri ini maba-mabanya ini berarti Mas Jepri pandangannya bagaimana itu? Bagus berarti ya? Insya Allah bagus. Oke, mantap Bang. Oke teman-teman, itu tadi pandangan dari Bang Jepri mengenai tentang fakultasnya gitu teman-teman. Nah sekarang ini teman-teman, tadi Bang Jepri itu menyebut tentang dulu itu pondok, mondok ya. Ya. Nah mondoknya itu di mana gitu Bang? Alhamdulillah dulu mondoknya juga di daerah sendiri di Lombok. Oh di Lombok. Yang namanya Yanmu Inwi Praya. Itu di mana organisasi itu saya itu mengambil organisasi yang namanya NW yang jarang banget mungkin orang sini itu sebagian yang tahu NW. Jadi NO itu apa gitu Bang? Biar sekalian menjelaskan juga kepada yang lain gitu. Jadi NW itu organisasi Nahdlatul Wathon yang bisa kita ketahui terkenal di Lombok.
Di Lombok. Ya, terkumpulnya di Lombok. Tapi sejauh ini berarti Bang, bagaimana itu Bang? Menurut pandangan Abang kan selaku dulu itu kan berarti aktivis ya, maksudnya aktivis di bidang agama maksudnya Ya, gitu. Bang. Nah, pandangan Abang bagaimana tentang mengenai organisasi-organisasi tersebut gitu Bang? Model Abang kan ngambilnya ada NW, ada NU. Nah, itu bagaimana Bang gitu? Jadi sebenarnya yang aku dapatkan dari sebelum-sebelumnya Hmm. bahwasanya NW dengan NU itu benar-benar sama, Hmm. cuman organisasinya yang berbeda. Tidak ada antara perkelahian, tidak ada yang mencaci maki, cuman dalam organisasi itu memang yang aku tahu dulu ada sebuah kisah bahwa ada satu guru yang mempelajari dua murid, yang dimana murid tersebut disuruh mendirikan namanya organisasi. Yang pertama didirikan itu organisasi NU, cuman Oh, karena muridnya yang satunya lagi mendirikan namanya NU, itu tidak apa-apa. NW dengan NU itu tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya dalam sholat, tidak ada bedanya dalam berpuasa, semuanya sama. Cuman hanya berbeda dengan organisasinya saja. hmm. Seperti itu. Jadi tapi ini Bang, selain itu tadi kita menanyakan tentang keorganisasiannya itu bagaimana sih Bang gitu menurut Bang Jepri ini pengalaman Bang Jepri selama menikmati masa-masa pondok gitu Bang. Nah, bagaimana itu? Sekalian sharing-sharing buat teman-teman yang lain gimana pandangannya gitu. Alhamdulillah di pondok dulu saya mendapatkan banyak pengalaman, saya mendapatkan banyak motivasi, dan saya mendapatkan mengikuti banyak program seperti di mana di pondok itu ada namanya tahfizul Quran. Hmm. Yang di mana Alhamdulillah ya Bang. alhamdulillah saya juga mengikutinya. Dan yang kedua itu ada namanya sistem program English Camp. Oh, English Game. Jadi program English Game itu berarti khusus untuk siswanya apa bagaimana gitu Bang? Jadi English Camp ini terbentuk dalam program untuk mahasiswa atau siswa yang baru masuk. Oh iya iya. Orang-orang yang baru masuk kayak seperti murid baru itu nanti dia itu memiliki sebelum dia ingin fokus dalam sekolah atau sebelum dia mulai program sekolah itu mengikuti program English Camp terlebih dahulu selama 3 bulan, dan di mana di sana itu mempunyai tutornya itu diambil dari kelas 2 SMA. Oh iya. Jadi saling berbagi ilmu berarti Berbagi ya Bang. ilmu. Oke, siap Jadi Bang. dulu sebelum saya kelas 1 saya juga ketika saya baru, saya juga diberikan ilmu seperti itu. Saya belajar bahasa Inggris selama 3 bulan. Namun ketika kelas 2 di sana itu ada namanya mengikuti program English Camp yang dimana dicari 40 orang yang menjadi tutor. Hmm. Di sana Hmm. itu juga diwawancarai apakah kamu siap, apa namanya? Apa kesiapan kita, apa yang mau kita ajari nanti seperti itu. Kita itu ditanya-tanyakan banyak hal yang kita ditanyakan juga, apakah kita bisa berbahasa Inggris, apa tujuan kita, apa yang ingin kamu ajari kepada muridmu nanti. Ya setidaknya seperti itu kita kan udah mempunyai pengalaman nih. Kita udah mempunyai pendidikan tentang bahasa Inggris, punya ilmu sedikit lah. Cuman aku juga herannya di sana kenapa tidak harus kelas 3. Nah, jadi alasannya juga kelas 3 itu kan kita bilang sibuk dengan ujiannya untuk ujian Hmm. akhirnya. Jadi mereka itu kayak memikirkan ujian saja, diambil dari kelas 2 seperti itu. Nah, alhamdulillah saya mengikutinya menjadi tutor juga. Hmm. Tapi tadi kan Mas Jepri ini sedikit menyinggung tentang jurusan ya Bang. Jadi Ya, kan ada jurusan sendiri kan di ya. SMA-nya dulu itu. Nah, itu ada berapa jurusan sih Bang di pondoknya itu dulu? Dulu jurusan itu ada SMA, MA, SMK, tapi saya mengambil yang MA. Hmm. Di MA itu mempunyai 2 jurusan lagi, 3 jurusan lagi. Di mana ada MAK, ada MA keagamaan, yang kedua itu MA IPA, yang ketiga itu IPS. Tapi Hmm. di mana di sana saya memberanikan diri untuk mengambil MAK karena di MAK itu sedikit sulit bang. Jadinya saya ingin mengambil yang benar-benar sulit bagi saya, bukan yang mudah untuk saya. Seperti itu. Tapi MAK itu emang membahas apa gitu itu? Jadi gini bang, dalam masuknya saja menurut saya itu sangat sulit bang. Karena kalau IPA, IPS itu tanpa ada persyaratan gitu. Tapi kalau di MAK itu mempunyai persyaratan seperti apakah kita bisa ngaji, apakah kita Hmm. bisa menghafal, apakah kita mampu dalam menghafal dalam jarak waktu seperti ini, seperti itu. Tapi banyak juga misalkan apakah kita mampu membaca hadis, bacaan Qur'annya kita bagus seperti itu. Yang diterima hanya sebagian yang bisa kita bilang yang mampu melewati rintangan-rintangan seperti itu. Tapi Bang, tadi kan Abang membahas sedikit tentang pondoknya, terus pas sekolahnya bagaimana.
Nah, tapi kenapa gitu Bang Jepri ini tidak memutuskan untuk berkuliah di Lombok gitu Bang? Malah memutuskan untuk beralih ke Yogyakarta gitu Bang. Ya, itu sih sedikit ini Bang. Dulu memang saya tuh mendapatkan beasiswa Basnas. Oh, Itu dulu dimana kita harus mencoba untuk guru juga pernah mengatakan seperti ini terdapat termotivasi dan ucapan guru yang mengatakan seperti ini. Keluarlah menuntut ilmu di negara yang lain, di tempat yang lain, bukan di tempat sendiri kayak misalkan di Lombok tadi itu Bang. Kenapa aku tidak sekolah di Lombok kuliah di Lombok karena pertama sih pengen juga di Lombok, cuman orang tua bilang coba kamu belajar untuk mandiri keluar jauh dari hmm. orang tua. Insya Allah nanti ilmunya berkah, ilmunya bermanfaat. Kalau kamu benar-benar baik sekolah di luar, kamu harus menjadi orang yang mandiri seperti itu. Saya mengambil di sini karena banyak dari alumni-alumni pondok di sana di Lombok itu yang sekolah di Jogja juga seperti itu. Tapi dari alumni pondok itu ada yang di UI gitu atau ada di univ-univ lain gitu atau gimana itu Bang? Nah, jadi sebelum aku Hmm. tahu UI ini saya juga diperkenalkan di Pramosika. Saya tuh dikasih tahu sama alumni-alumni sebelumnya di pondok itu, misalnya di Jogja ini mempunyai banyak kampus, ada yang UII, ada yang UNY, ada yang UGM, ada yang UIN, tapi ada juga alumni pondok pesantrenku di sana yang pernah ngambil jurusan di UI juga. Oh iya iya. Tapi dia udah lulus berarti sekarang Udah ya? lulus sekarang, udah Oh. semester 2. Semester 2 apa udah lulus? Dia udah lulus, Bang. Oh. Maksud saya dia tuh udah lulus, tapi ada Oh, juga yang udah oh jadi dia dosen. ngambil S2. Dia ngambil S2 di Oh, luar maksudnya. S2 gitu. Nah, ada juga yang di Winsuka, ada juga yang di UNY, cuman saya mengambil di sini karena tentang swasta juga sih Bang, ngambilnya gitu. Tapi bangga enggak gitu Bang Jepri ini kuliah di UII kan menurut beberapa penelitian ya UII ini termasuk ke dalam kampus swasta terbaik di Yogyakarta. Bagaimana pendapat Bang Jepri itu? Alhamdulillah sebenarnya dimanapun kita ditempatkan untuk kuliah, untuk menuntut ilmu itu saya tetap bangga Bang. Jadi walaupun di UI terkenal di sana itu mungkin tidak terlalu terkenal ya, kalau di Lombok itu Hmm. yang terkenal hanya UGM seperti itu Bang, yang diketahui. Cuman dimanapun kita cari ilmu, kalau memang kita itu udah siap dan udah mampu ingin mempelajari ilmu-ilmu itu, aku bangga bang. Karena menurut saya, walaupun aku akan kuliah di tempat yang bisa dibilang tidak terlalu terkenal bang, tapi di sana itu ada orang-orang yang lebih pintar, ada orang yang lebih berilmu. Di sana kita ambil patokan bahwasanya kayak kuliahnya di sini, tapi masih belum pendidikannya masih bawah, masih rendah seperti itu. Aku hanya termotivasi kayak aku ingin kuliah di tempat orang yang lebih berilmu. Biar itu ada saingan dari antara kita. Percuma kita ini pergi kuliah di tempat kita ini termasuk orang yang paling pintar. Karena kenapa kita tidak punya saingan seperti itu, Bang. Jadi menurut Bang Jepri ini untuk menaikkan value kita itu harus ada saingan berarti Harus Bang. ada saingan. Biar kita Oh. itu termotivasi. Ah, seperti ini. Orang ini kok pintar banget. Orang ini kok jadi gini. Oh, aku harus bisa seperti itu. Aku mencontohi yang seperti itu. Jadi, oh, aku termotivasi misalkan dia. Oh, dia itu udah berani manggung di depan, udah berani ngomong di depan. Saya belum bisa. Hmm. Setidaknya saya itu harus mengikuti jejak di mana dia itu harus berani ngomong di depan orang semua orang seperti itu, Bang. Tapi misalkan Bang Jepri, soalnya kan Bang Jepri tadi bilang kalau kita misalkan terjun ke orang yang dimana banyak saingan itu Bang. Itu sangat bagus ya menurut Bang Jepri. Tapi ada beberapa orang mungkin Bang, ada yang berpikiran, wah dia nih jadi gak semangat dia belajar itu Bang. Jadi kayak, wah orang di kelas-kelas, misalkan di kelas-kelas ini udah pinter semua ya, aku sendirian gitu misalkan di sini nggak paham-paham gitu. Nah itu bagaimana Nah, gitu Bang jadi Jepri gini, ini? Bang, kalau ada orang yang berpikir seperti itu, dia itu masih kalau aku bilang dia itu belum percaya dirinya sendiri. Hmm, Dia itu belum mengaku bahwa dirinya itu bisa. belum bisa Ya. gitu. Dia itu belum mengaku bahwa dirinya itu mempunyai kemampuan yang berbeda pada orang lain. Mungkin saja dia di kelas itu termasuk orang yang belum bisa, cuman di sisi lain dia itu orang yang terbaik. Aku mengambil dari sana. Aku di sini sekarang termasuk misalkan aku belum bisa di kelas itu orang pinternya di sini, berprestasinya di sini. Tapi kita juga mempunyai prestasi tempat yang lain. Mungkin Hmm. saja dia tidak bisa di pembelajaran matematika, PAI atau apa. Mungkin kita di tempat pembelajaran lain kita bisa seperti itu. Hmm. Kita itu udah diberikan tingkatan kemampuan masing-masing. Jadi menurut Bang Jepri ini teman-teman, jadi seseorang itu
punya kelebihannya masing-masing. Jadi buat teman-teman semua janganlah merasa minder. Misalkan si A ini keren sekali di bidang ini, tapi teman-teman carilah bakat terpendam dari teman-teman semua gitu. Jadi apa sih yang bisa dibanggakan dari kita dan perdalam lagi berarti ya Bang. Ya, Gitu. Perdalam lagi apa yang kita bisa sehingga apa? Sehingga kita ahli di bidang itu, teman-teman. Oke Bang Jepri, kebetulan kan Bang Jepri ini dari Lombok ya. ya. Nah, di Lombok itu kan tadi ada apa tadi Bang itu? Di Sirkuit Lombok ya? ya, yang dimana di sana itu terkenal dengan sirkuit dan terkenal dengan 1.000 pulau. Wah, 1000 pulau. Maksudnya 1000 Seribu pulau tuh seribu bagaimana mas. gitu Bang? Ini soalnya masih ada yang belum tahu kayaknya Nah, ini. dimana di Lombok itu juga terkenal dengan banyaknya masjid ya, terkenal dengan ribuan masjid. Saking banyaknya masjid, cuman penghuninya bisa kita bilang hanya beberapa gitu bang, saking banyaknya. Dan di sana juga terkenal dengan itu, terkenal dengan pantai-pantai yang bagus. Karena di mana orang-orang luar negeri sekarang, yang aku tahu ya, sekarang itu udah banyak banget yang berkunjung ke tempat-tempat sana, seperti sirkuit Mandalika, Pantai Kuta, Pantai Pink, dan banyak juga yang lainnya. Di sana juga terkenal dengan apa? Yang aku tahu di sana itu dikenal dengan adatnya juga. Adatnya itu memang bisa di sana itu artinya nyongkolan. Apa itu nyongkolan itu Bang? Nyongkolan itu kayak ada acara pernikahan yang dimana disambut dengan gendang beli Oh, dengan gendang kecimol. beli. Gendang beli itu musik, Bang. Oh, tapi itu di bagian Lomboknya bagian mana itu, Bang? Di Lombok itu setiap daerah mempunyai semua yang di Lombok itu memakai itu. Oh, iya, Eh iya. Jadi pokoknya yang menggantung termasuk Lombok pasti pakai adat itu ya? Adat itu, memakai Oke. adat itu. Tapi misalkan ada suku-suku tertentunya enggak di Lombok itu, Bang? Ada Sepengetahuan Abang ya? nah, sepengetahuan saya itu suku-suku yang lain memakai dengan cara yang lain juga. Kadang dia itu tidak memakai adat seperti nyongkolan, hanya Hmm. pernikahan biasa Oh, aja, iya, makan iya. biasa. Itu termasuk yang bisa kita bilang yang di kota. Oh, yang ya Kadang berarti jarang. kalau masih di kampung-kampungnya masih pakai Kampung-kampung masih oh pakai masih gitu, Bang. masih kental berarti, Bang. Masih kan. Oh, gitu. Tapi menurut Abang ini, Bang, setelah adanya sirkuit Mandalika itu, Bang, menurut Abang pendapat ya, pendapat Abang ini bagaimana ini mengenai Lombok itu, Bang? Setelah adanya sirkuit Mandalika itu. Ya, menurut saya setelah adanya sirkuit Mandalika itu dari kita ambil dari positif, negatifnya juga ada. Nah, iya. Di mana yang negatifnya itu atau yang baiknya itu bisa kita bilang kita dapat berkontribusi dengan orang luar. Di mana dari kita itu benar-benar tidak mempunyai pekerjaan di Lombok, bisa kita bilang susah mencari pekerjaan, di mana dikenal di sana dengan sawah, pekerjaannya cuma itu sawah, jadi apa? Intinya jadi petani seperti itu. Cuman sekarang karena adanya sirkuit Mandalika itu, setidaknya dia itu memiliki kemampuan seperti mengajak orang atau mempunyai sistem homestay yang dimana dia itu bisa mengajak orang lain untuk dalam penginapan itu. Dia itu Hmm. bisa eh, dia itu bisa mencari pekerjaan luar sana. Oke. Jadi teman-teman, Bang Jeffrey ini setelah adanya setelah adanya sirkuit Mandalika itu, teman-teman. Itu menumbuhkan bahkan menambah teman-teman, menambah penghasilan dari masyarakat Lombok ini teman-teman. Karena mengapa? Karena dengan tentunya dengan adanya itu tadi teman-teman, masyarakat Lombok ini bisa apa ya? Karena dengan adanya turis itu teman-teman yang masuk ke Indonesia untuk berkunjung. Nah, teman-teman tentunya kan di sana salah satunya yaitu apa ya? Membutuhkan tempat untuk tinggal gitu teman-teman. Nah, disitulah kita datang untuk eh, Mengajak, mengajak. kita mendapatkan hasil yang Tapi lumayan banyak. dalam mengajak itu tentunya kita mendapatkan hasil teman-teman gitu. Jadi ini merupakan sebenarnya ada plusnya juga gitu teman-teman. Nah kalau minusnya menurut Bang Jabri ini bagaimana Bang Jabri? Menurut saya minusnya itu di mana penduduk-penduduk di sana seperti tempat di mana dulu itu ada memang pendesaan di sirkuit Mandalika itu diusir. Diusir. Walaupun dengan cara baik dibeli tanahnya, cuman mereka itu dengan kayak tidak tidak apa kayak tidak ikhlas banget. Walaupun dia itu benar-benar membutuhkan, ya setidaknya mereka harus mau nggak mau harus pergi dari sana. Oh berarti sepengetahuan Bang Jabri ini pas pembangunan sirkuit Mandalika itu bagaimana itu? Maksudnya banyak perumahan kah di sana itu? Banyak perumahan. Oh iya.
Jadi jadi saya kira tuh kayak apa ya, kayak lahan-lahan kosong gitu. Iya, Tapi iya. enggak ya? Enggak. Dan Oke. bagusnya di sana karena sirkuitnya itu mengelilingi pantai. Maksudnya? Ya pantainya itu dengan di samping sirkuit itu ada pantai. Jadinya Oh iya. misalkan ada pembalap nih ya Bang. Pembalapnya itu misalkan terjatuh atau dengan kepanasan, dia bisa langsung saja lari nyemplung ke pantainya itu. Itu enaknya Itu Bang. emang enak ya itu. Enak Bang. Enak Bang. Misalkan ada jatuh Bang. Motornya kebakaran tanpa harus cari bom atau apa untuk mematikan apinya. Langsung ke pantai, nyemplung ke pantai, langsung siram dengan air Emang pantai. enak pas panas ke pantai ya. Enak. Enak banget Bang. Airnya dingin. Airnya dingin banget Bang. Itu enak banget itu. Jadi wah itu keunggulan berarti ya, Bang. Unggul itu. Tapi Unggulnya di menurut sana cantik enak, dan tapi keren berarti. Tapi keren banget. view-nya keren itu, Bang. Oh, kalau kita tanya tentang view-nya itu benar-benar keren. Gokil. Gokil banget itu. Oke. Gokil banget, Oke. Bang. Jadi Om Boy ini berarti tidak diragukan lagi berarti, Tidak Bang. Dragon. Silahkan untuk teman-teman yang belum tahu Lombok itu di mana, Lombok itu apa sih? Di Lombok itu terkenal apa sih? Apa sih adatnya? Mari. Kalau teman-teman semuanya ingin tahu tentang Lombok, hubungi saya di Wis. jangan lupa Promosi komen ya. dia, promosi. Ya, karena menurut saya di Lombok itu Apa-apa. di sana itu cukup menarik ya bagi saya. Karena dari di sini banyak yang tidak tahu tentang sirkuit Mandalika ini. Walaupun di sini itu benar-benar terkenal, Bang. Seperti itu. Oh, jadi sebenarnya banyak yang belum mengetahui gitu sirkuit Mandalika itu di mana sih gitu. Nah, Soalnya mereka itu tahu nih sirkuit nih di Mandalika, tapi nggak tahu lokasinya di mana gitu, Bang. teman-teman juga bisa mencari di Google, searching di YouTube, di Google dimanapun. Sirkuit paling indah ini bukan di daerah ya. Sirkuit paling indah di dunia itu di mana? Teman-teman bisa cari sendiri sirkuit paling indah di dunia itu di mana. Paling indah ya, garis bawahi paling indah di dunia itu di mana. Silakan teman-teman bisa cari Oh, sendiri. jadi teman-teman, sirkuit Mandalika itu termasuk sirkuit yang paling indah. Karena mengapa, teman-teman? Tentunya salah satu faktornya itu seperti yang dijelaskan Bang Japri tadi, teman-teman. Di samping itu ada laut. Jadi Ada ketika pantai. ini set ini motor ini kan biasa motor GP kan tikungannya tajam-tajam kan. Nah, begitu tikungannya tajam kan, jebret. Nanti kalau udah jatuh bisa langsung disiram dengan air pantai kayak Ah gitu. iya. Cuma di sana juga Bang ada yang terkenal dengan kayak Apa? kemarin terkenal dengan pawang hujan Bang. Apa? Nah, Dia apa pawang mau hujan. hujan kemarin itu? Pawang hujan itu kayak gini yang mengusir kayak bisa dibilang mengusir hujan. Oh, Di mana waktu itu adalah waktu perlombaan MotoGP. Di sana itu hujannya deras banget Bang. Tapi di sana itu terkenal dengan pawang hujan itu namanya Ibu Rara, Mbak Rara gitu. Aku juga herannya di sana, bisa kok bisa ya hujan itu dipindahkan tempatnya seperti itu, Bang. Herannya kayak karena gitu. dia punya remote AC kan, Iya, hebat remote banget hujan. itu, Bang. Hebat Ya, kali dia nih. kalau teman-teman semua nanti ingin mencari misalkan acara pernikahan teman-teman semua, ada kendala hujan atau apa, bisa kunjungi Mbak Rara seperti Parah itu ya. ya, seperti itu. Oke. Bisa memindahkan Tapi hujan, ini teman-teman. menurut Bang Jepri ini pas MotoGP itu Bang Jepri hadir dah itu. Alhamdulillah saya juga di sana itu walaupun hanya sebatas jual masker, Oh, Mas ya. Jepri usaha berarti di sana itu pas itu. Usahanya itu walaupun, usahanya kecil, alhamdulillah di sana itu, orang-orang dalam yang Nah, masuk ke wilayah kita itu membeli dengan harga yang mahal. Seperti walaupun di sini kopi dijual misalkan harga yang paling maksimal itu 5.000, bisa saja karena tempat kita di dalam bersama orang luar itu menganggap itu harga-harga yang mahal. Bisa dibeli dengan harga 50, 100, seperti itu, Bang. Itu tempat, tempat plusnya kita itu mendapatkan, mencari apa namanya, lebih-lebihnya ketika kita ingin berusaha mencari uang gitu. Gitu, tapi Bang. menurutku Bang, ini yang paling lawak itu ini apa? Siapa itu? Marquez, Marquez naik Nah, motor Vario. Gimana itu? Marquez itu Kau naik kau motor. lihat itu, Bang? Nah, ceritanya sih banyak yang bilang kalau di Gimana tempatnya gimana? jatuh Marquez itu dulu itu ada kisahnya di sana itu ada memang kuburan, Bang. Nah, itu Ada. kisah-kisah Oh, hoaxnya sih nggak biasa tahu. biasa biasa kan. Ya, biasa itu. Mitos-mitos, Mitos kayak mitos-mitos gitu. tempat gitu. Nah, di mana dia itu ketika jatuh, nah langsunglah dijemput pakai motor Vario. Oh, jadi Tapi pas udah dijemput motor Vario itu berarti pas dia nih udah jatuh berarti ya? udah jatuh Oh, gitu. langsung. Nah, ada juga kurang tahu sih namanya yang jatuh itu gara-gara ada jatuh motornya jatuh, kebakar, saking mungkin marahnya mungkin Mas, Iya. saking emosinya larinya ke laut, kelihatan itu langsung di sana mandi langsung ke pantai itu. Mungkin
dengan cara mandinya itu dengan kalahnya itu dengan mungkin gara-gara emosi jatuhnya itu ketika nyebrang ke pantai mungkin tenang hatinya bang seperti itu plusnya bang di pantai. Karena menikmati kali. Selain pemandangannya indah, terus kita kalau panas, nyebur Langsung aja ke nyebur laut. bang. Tapi berarti dengan adanya sirkuit Mandalika ini teman-teman, tentunya banyak dari luar negeri itu penasaran bagaimana sih sirkuit Mandalika. Nah, tentunya ini akan menghasilkan nilai bagi bangsa Indonesia, teman-teman. Jadi bangsa Indonesia ini akan dikenal gitu, teman-teman. Akan dikenal di dunia. Gitu, teman-teman. Nah, tapi menurut Bang Jepri ini, Bang Jepri, Ya bang. nah, menurut Bang Jepri nih, sebelum kita ini ke closing ya, ini pertanyaan terakhir itu. Sharing-sharing pada malam hari ini gitu, teman-teman. Karena apa? Karena kita ini sekedar pembuka aja gitu, teman-teman. Karena apa? Karena saya juga udah lama tidak buat konten gitu. Nah, jadi menurut Bang Jepri ini, Bang Jepri, pengalaman apa yang Bang Jepri rasakan gitu? Ketika tadi itu kan Bang Jepri sedikit apa ya? Sedikit mendengar mitos ya bang. Nah, menurut seperti yang tadi kayak Mbak Rara itu bisa apa mindahin hujan, terus tadi kata itu ada kuburan terus markasnya jatuh gitu. Nah, menurut pandangan Mbak Jeffrey itu bagaimana itu bang? Menurut saya itu sih kayak hanya sebuah alasan aja Oh, sih. alasan aja. Alasan biar biar orang yang membuat itu viral gitu. Ini itu aja sih. Tapi keren kali berarti bang. Soalnya nih kayak ini kan kemarin itu Mbak Rara itu pakai itu tuh. Tapi dia meledak itu bang yang nonton viral. Jadi sirkuit Mandalika ini wah viral kali kemana itu bang. Soalnya ke daerahku itu ke daerah Sukabumi khususnya bang. Wah keren itu. Sampai FYP TikTok. Ah iya kan sekarang zamannya TikTok gitu. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja teman-teman pada video kali ini. Oke. Sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa saya Bagio dan Saya Pradiansa. sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin dengan saya sendiri atau mungkin dengan Bang Jepri Bentar atau bang, mungkin dengan aku mempunyai satu kata-kata untuk teman-teman semuanya. Oke, atau mungkin dengan teman lainnya. Nah, teman-teman, di sini ada kata-kata dari Bang Jepri. Silakan Bang Jepri. Teman-teman, sebelum teman-teman merasakan indahnya di dunia ini, kalau belum pernah merasakan indahnya sirkuit dan belum pernah merasakan indahnya Gunung Rinjani, silakan ke Lombok dahulu. Oke, jadi teman-teman jangan lupa ditunggu di sirkuit Sirkuit Mandalika Mandalika dan dan juga Lombok Gunung Rinjani. Rinjani. Begitu teman-teman. Itu saran dari siapa? Saran dari Bang Jepri. Tentunya kalau nanti ada apa-apa di sana, tolong hubungi aja Bang Jepri. Oke. Mungkin itu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.